Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi tentang tahapan pertama dalam kerangka Understanding by Design atau yang disebut UBD, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Dengan anggota kelompok, Priyanti Makapulas, Sri Kaninde Lukai, Rini Aningsi, dan saya sendiri, Sri Anissa Leong. Di mana di sini materi yang akan kami paparkan. Yang pertama mengenai penjelasan by design yang akan dijelaskan oleh Tiffany Telukai. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita mengenal dulu apa itu Understanding by Design. Menurut Wijen and Tai pada tahun 2012, Understanding by Design diimplementasikan dalam pembelajaran menggunakan metode backward design atau yang lebih dikenal dengan alur mundur. Adapun 3 tahapan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan Understanding by Design. Yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Nah, pada tahap ini ada elemen-elemen. Pada tahap 1, yang pertama penentuan tujuan atau stabilitas goals, di mana guru menentukan tujuan atau ide besar yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pertanyaan utama atau essential question, di mana guru menentukan pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik memahami, menyelidiki, dan terjadi transfer belajar. Dan yang ketiga, pemahaman atau understanding, di mana guru menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai dan peserta didik juga dapat memahami apa yang mereka pelajari. Oke, selanjutnya saya akan membahas pada dalam tahap 1, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Pada tahap ini, mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Prioritas pembelajaran yang ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang. UBD menekankan aktivitas transfer dalam kehidupan peserta didik, sehingga peserta didik bukan hanya unggul di dalam kelasnya, tetapi juga di lingkungan lainnya. Nah, di sini pada tahap identifikasi yang diinginkan kami merujuk pada tabel, yaitu dengan ketetapan, yaitu tujuan yang ditetapkan, yang kedua ada pemahaman, dan yang ketiga ada pertanyaan penting, di mana di sini kami mengambil materi biologi kelas 7, yaitu dengan capaian pembelajaran, interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Dan tujuan yang ditetapkan yaitu mengidentifikasi pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman. Jadi di sini ada beberapa poin. Jadi dengan disusunnya tujuan yang tadi, siswa akan memahami satu, meningkatkan kemampuan peserta didik mengidentifikasi pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan biotik dan abiotik. Selanjutnya, kami membuat sebuah pertanyaan penting, jadi terbagi menjadi 2. Yang pertama, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? Kemudian yang kedua, apa saja komponen lingkungan biotik dan abiotik? Nah, dari pertanyaan penting itu, kami mengharapkan siswa akan tahu. Di sini siswa akan mengetahui pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Kemudian yang kedua, siswa mampu membedakan komponen lingkungan biotik dan abiotik. Kemudian di siswa akan dapat, kami mengharapkan siswa akan dapat menentukan lingkungan yang tepat bagi suatu organisme. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam kehidupan sehari-hari. Oke.
Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu dengan menggunakan template ini, guru dapat merancang pertanyaan, tujuan, dan hasil pembelajaran yang sesuai dengan materi interaksi antar makhluk hidup dalam pelajaran IPA kelas 7. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu kita pembelajaran kita lebih efektif. Penerapan template ini membantu guru merumuskan tujuan pembelajaran yang sangat jelas dan relevan dengan topik yang akan diajarkan. Berikut adalah jurnal yang kami pakai sebagai rujukan. Sekian dari hasil redaksi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.